Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Holly. Dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal UKPPG untuk piloting bagi guru tertentu tahun 2024 ini. Nah, untuk teman-teman yang akan melaksanakan tesnya besok, semangat ya teman-teman. Semoga dapat mengerjakan dengan mudah dan memperoleh hasil sesuai dengan yang teman-teman cita-citakan. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang soal PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, dalam mengelola kelas inklusif yang terdiri dari peserta didik berkebutuhan khusus, Anda menyadari bahwa beberapa dari mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi yang Anda ajarkan. Anda merasa perlu untuk merencanakan langkah awal yang tepat agar semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Apa langkah awal yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A adalah mengabaikan kesulitan tersebut dan fokus pada peserta didik lainnya. Nah, ini salah ya teman-teman. Kalau ada peserta didik yang berbeda atau memiliki kebutuhan khusus, kita juga harus memperhatikannya. Kemudian yang B, melakukan evaluasi untuk memahami kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang C adalah mengajukan permohonan kepada pimpinan sekolah untuk menambah guru pembimbing. Nah, ini kurang tepat karena masing-masing guru memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelasnya. Yang D adalah memindahkan peserta didik yang kesulitan ke kelas yang lebih sesuai. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E adalah mengajarkan materi dengan cara yang sama untuk semua peserta didik. Ini juga kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 ini adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 2. Setelah 1 minggu mengajar di kelas baru, Anda mulai menyadari bahwa beberapa peserta didik tampak kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Anda merasa perlu untuk menangani situasi ini dengan cara yang tepat agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Apa tindakan yang harus Anda prioritaskan untuk dilakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah peserta didik tampak kesulitan ya teman-teman. Oke, yang A adalah menghubungi orang tua peserta didik tersebut untuk meminta bantuan. Nah, ini bisa dilakukan, tetapi jika kita sudah menganalisis masalahnya terlebih dahulu ya teman-teman, dan apabila kita tidak memiliki solusi, baru kita melibatkan orang tua untuk berkolaborasi. Jadi ini kurang tepat. Ini belum masuk ke kriteria prioritas. Kemudian yang B adalah mengamati dan mencatat perilaku serta kesulitan yang dihadapi peserta didik secara langsung. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman, ini lebih prioritas. Kemudian yang C adalah mengubah metode pengajaran tanpa analisis lebih lanjut. Nah, ini kurang tepat. Metode pelajaran atau pengajaran bisa diubah apabila sudah dilakukan analisis. Kemudian yang D adalah memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Tugas tambahan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu, bukan malah nantinya menambah beban peserta didik tersebut. Kemudian yang E adalah mengabaikan masalah ini dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 2 ini adalah pilihan yang B. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, menjelang penilaian tengah semester, Anda dihadapkan pada kenyataan bahwa waktu untuk menyiapkan soal sangatlah terbatas. Anda juga menyadari bahwa beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasa mereka tidak selalu terlihat dari satu metode evaluasi yang sama. Dalam situasi ini, apa tindakan yang sebaiknya Anda prioritaskan untuk dilakukan? Nah, yang A adalah menyiapkan satu jenis soal untuk semua peserta didik tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, ini tentunya salah ya teman-teman. Kemudian yang B, menggunakan soal yang sama dengan tahun sebelumnya untuk efisiensi. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C adalah menghilangkan penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus agar tidak merasa tertekan. Ini juga bukan solusi ya teman-teman. Yang D adalah mengabaikan kebutuhan khusus dan fokus pada peserta didik lainnya. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E adalah mengadaptasi soal dengan berbagai metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini adalah yang paling tepat ya teman-teman, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang E.
Selanjutnya, untuk soal nomor 4, saat mengajar di kelas inklusi, Anda menemukan bahwa media bantu yang diperlukan untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus tidak tersedia. Setelah mengajukan kebutuhan sarana belajar kepada pimpinan sekolah, Anda mendapati bahwa permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi ini, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A adalah mengabaikan situasi dan tetap mengajar tanpa media. Nah, ini tidak ya teman-teman. Sebagai seorang guru, kita itu harus kreatif dan juga bertanggung jawab. Yang B adalah menunggu hingga permohonan disetujui oleh pimpinan sekolah tanpa tindakan lebih lanjut. Nah, ini tentunya juga kurang tepat. Kita harus melakukan sesuatu hal sambil menunggu permohonan tersebut ditindaklanjuti. Yang C adalah mengajukan protes kepada pimpinan sekolah terkait hal ini. Nah, ini kita juga harus berkomunikasi ya teman-teman. Menjalin komunikasi yang baik, bukan protes. Yang D adalah mencari media alternatif yang dapat digunakan dengan bahan yang tersedia. Nah, kita sebagai guru juga harus sekreatif mungkin. Jadi ini betul ya teman-teman. Yang E adalah mencari bantuan dari orang tua peserta didik untuk menyediakan media. Ini juga kurang tepat, kurang efektif ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 4 ini adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 5. Di sekolah Anda terjadi kasus perundungan yang menyebabkan seorang peserta didik berkebutuhan khusus menjadi takut untuk kembali ke sekolah. Sebelum kejadian ini, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Anda telah mencoba menemui peserta didik tersebut, tetapi tidak berhasil membujuknya untuk kembali. Jika menemui situasi ini, apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A adalah mengabaikan situasi dan berharap peserta didik akan kembali sendiri. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, menghukum pelaku perundungan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima. Nah, ini juga menghukum kurang tepat ya teman-teman. Harusnya kita itu mempraktekkan segitiga restitusi terlebih dahulu, memvalidasi identitas, kemudian juga kemudian selanjutnya adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang C adalah mencoba melakukan pendekatan yang lebih lembut dan mengajak peserta didik berdiskusi tentang perasaannya. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman. Kemudian yang D, memindahkan peserta didik yang mengalami perundungan ke kelas lain. Nah, ini kurang tepat karena kita harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Baru kemudian kita mencari solusinya. Kalau kita langsung memindahkan tentunya nanti bisa terjadi hal yang serupa di kelas lainnya. Oke, yang E, mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas yang menyenangkan. Nah, teman-teman, di sini juga betul ya teman-teman, tetapi di sini kurang tepat karena di situ kan dia masih merasa takut, jadi harus dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Jadi yang paling betul di nomor 5 ini adalah yang C. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, saat Anda membeli makan siang di kantin, Anda melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda dan mempersilahkan untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru, Anda merasa bingung. Di satu sisi, Anda ingin menghargai proses antrian, tetapi di sisi lain, Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Yang A adalah menerima tawaran kasir dan langsung ke depan antrian. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh atau menjadi tauladan. Yang B adalah menolak tawaran tersebut dan tetap mengantre seperti yang biasanya Anda ajarkan kepada peserta didik. Nah, ini betul. Yang C, mengabaikan antrean dan pergi ke tempat lain untuk makan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D, menjelaskan kepada kasir bahwa Anda ingin mengantri. Nah, ini juga bisa sih teman-teman ya, kita centang terlebih dahulu. Kemudian yang E, meminta kasir untuk memberitahu orang-orang di belakang Anda bahwa Anda seorang guru. Nah, ini kurang betul ya teman-teman, kita tidak boleh memakai kekuasaan untuk hal yang merugikan orang lain, karena orang lain sudah mengantre, kita juga harus menjadi tauladan yang baik kepada murid-murid kita. Oke, teman-teman, di sini jawaban yang paling betul antara B dan juga D. Di sini yang paling betul adalah yang B ya, teman-teman. Kita menolak tawaran tersebut terlebih dahulu, kemudian juga kita mengantre seperti biasanya. Jadi yang paling betul adalah yang B.
Soal nomor 7, sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik, namun setelah 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini juga dirasakan oleh guru lain di sekolah. Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Yang A adalah mengabaikan program tersebut dan fokus pada pengajaran di kelas. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, meskipun kita bukan sebagai panitia, tetapi kita tidak boleh mengabaikan. Yang B adalah mengusulkan pertemuan dengan guru lain untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk program tersebut. Nah, ini betul ya teman-teman, sebagai seorang guru kita harus berkolaborasi. Kemudian juga kita bisa berinisiatif untuk mengusulkan pertemuan tersebut. Yang C, menghentikan partisipasi Anda dalam program. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Yang D, melaporkan kepada pimpinan sekolah bahwa program tersebut tidak efektif tanpa memberikan masukan. Ini bukan solusi, harusnya kita juga usul ya teman-teman, berikan usulan, pendapat, dan juga masukan. Yang E, menerima situasi dan tidak berbuat apa-apa. Nah, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 7 ini adalah yang B ya teman-teman. Kemudian selanjutnya soal nomor 8. Di pertemuan hari ini Anda meminta peserta didik untuk memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Namun saat Anda menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Meskipun Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Yang A adalah mengulangi pengajaran dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menarik. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman untuk evaluasi belajar tentunya, dan menggunakan pengajaran yang lebih efektif dan interaktif. Yang B, menyalahkan peserta didik. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, mengabaikan kesulitan dan melanjutkan materi baru. Nah, ini juga kurang tepat. Yang D, memberikan hukuman untuk peserta didik yang tidak dapat menjawab. Nah, kita tidak boleh memberikan hukuman ya teman-teman. Tugas kita adalah membimbing mereka. Kemudian yang E, mencari cara lain untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Nah, mencari cara lain di sini betul, tetapi tidak disebutkan caranya apa ya teman-teman. Jadi yang paling betul di nomor 8 ini adalah pilihan yang A. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. Selama 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai akibat konflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua Sinta, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda merasa dilema antara ingin membantu dan menolak permintaan tersebut. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang akan Anda lakukan? A, menolak permintaan orang tua untuk membantu nilai Sinta secara langsung. Nah, ini betul ya teman-teman. Kemudian yang B, membantu Sinta secara diam-diam tanpa memberitahu orang tua. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, mengarahkan orang tua untuk mencari bantuan profesional bagi Sinta. Nah, ini juga betul. Nanti Sinta bisa dibantu oleh guru les misalnya untuk mengajari agar lebih konsentrasi. Kemudian juga bisa dipanggilkan psikolog. Seperti itu. Kemudian yang D, membantu Sinta dan memberitahu orang tua tentang kemajuan serta kesulitan yang dihadapi. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian yang E, mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah urusan pribadi. Nah, ini kurang tepat. Nah, di sini teman-teman, hal yang kita lakukan adalah yang paling tepat di sini ya teman-teman. Ini adalah yang C, karena apabila kita sudah menyampaikan kepada orang tuanya Sinta, tapi orang tuanya malah justru meminta bantuan kepada Anda, maka hal yang harus Anda lakukan tentunya adalah mengarahkan orang tua untuk mencari bantuan profesional bagi Sinta, bukan malah orang tuanya meminta Anda untuk menaikkan nilainya. Jadi yang paling betul di situ adalah yang C. Misalnya bisa dipanggilkan dengan guru les, kemudian mendapatkan bimbingan konseling agar konsentrasi, juga misalkan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di rumah tersebut.
Selanjutnya, soal nomor 10, salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah karena sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Yang A adalah mencaci peserta didik yang menolak karena tidak peduli. Nah, ini tentunya salah ya teman-teman. Sebagai seorang guru kita harus berkata yang baik-baik. Yang B, menghormati kekhawatiran mereka dan mencari alternatif lain untuk mendukung teman yang sakit. Nah, ini betul karena setiap pendapat peserta didik itu harus kita tampung dan kita mencarikan solusi ya teman-teman, kita dengarkan. Yang C, memaksa mereka untuk ikut menjenguk meskipun mereka khawatir. Nah, ini kurang tepat. Hal yang memaksa tentunya tidak baik. Yang D, mengabaikan peserta didik yang tidak mau ikut dan fokus pada yang mau. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, kita harus mengakomodir agar mendapatkan alternatif lain atau solusi dari permasalahan yang ada, bukan mengabaikan. Yang E, menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan ikut menjenguk. Nah, ini bukan memberikan solusi ya teman-teman, artinya kita tidak mendengarkan kekhawatiran atau apa yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi kita harus menghormati pendapat peserta didik. Jawaban yang paling betul adalah yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga teman-teman yang mengikuti tesnya besok diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam video pembahasan selanjutnya untuk teman-teman yang belum tes. Dan nanti juga saya akan mengupload video yang khusus untuk bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you for the next video. Bye!